Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Rafa Kusuma Praja dengan NIM C240121141 dari kelompok 4 Biologi Perikanan, Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Hari ini kami kelompok 4 mengikuti kegiatan praktikum Biologi Perikanan mengenai reproduksi. Mari kita simak pemaparan informasi pada video berikut ini. Pengertian umum biologi perikanan ialah studi mengenai ikan sebagai sumber daya yang dapat dipanen oleh manusia. Biologi perikanan mempelajari dari hidup ikan mulai dari lahir sampai mati yang meliputi fekunitas dan pola reproduksi, umur pada waktu mencapai kematangan gonad dan nisbah kelamin, kecepatan survival dan mortalitas pada tahap-tahap dari hidup. 2. Distribusi ekologi, pergerakan dan ruaya, tingkah laku ikan dalam 24 jam atau dari musim ke musim. 3. Interaksi intra dan interspesies, bagaimana interaksi spesies dalam lingkungan hidupnya yang akan mempengaruhi populasi atau spesies lainnya. 4. Populasi serta faktor-faktor yang mengontrolnya, kecepatan pertumbuhan dan waktu mencapai ukuran rata-rata dari berbagai macam ikan. Dan kelima, pengaruh penangkapan ikan terhadap populasi, reproduksi, dan pertumbuhan ikan. Bahasan utama pada praktikum reproduksi adalah analisis fekunitas dan diameter telur. Fekunitas adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah, disebut juga dengan fekunitas mutlak. Sedangkan fekunitas nisbi adalah jumlah telur per satuan berat atau panjang. Menurut Nikolsky dalam Effendi 1979, fekunitas total adalah menurut Roice 1972, fekunitas telur keseluruhan yang dihasilkan ikan selama hidupnya mulai dari reproduksi pertama kali sampai dengan terakhir. Lalu ada metode yang dilakukan. Metode yang dilakukan untuk praktikum fekunitas dan diameter telur adalah rangkaian kegiatan yang saling berurutan, antara lain terdiri atas metode kerja langsung, kerja gravimetri, kerja volumetri, dan kerja gabungan. Nah, yang pertama yaitu ada kerja langsung. Kerja langsung dilakukan dengan menghitung telur ikan secara langsung dan satu persatu. Kelebihannya ini cukup akurat, namun kelemahannya memerlukan waktu yang cukup lama. Lalu selanjutnya adalah metode kerja gravimetri. Hal yang harus dilakukan pertama kali adalah menimbang berat gonad total, kemudian mengambil sebanyak 5 bagian sebagai gonad contoh, lalu menimbang gonad contoh dan menghitung jumlah telur yang ada pada gonad tersebut. Selanjutnya metode volumetri. Metode ini dilakukan dengan mengukur volumenya dengan memasukkan ke dalam gelas ukur, kemudian mengambil sebagian gonad sebagai contoh, lalu mengukur kembali gonad contoh tersebut. Terakhir, menghitung jumlah telur satu persatu dari gonad contoh yang telah diukur volumenya. Lalu yang terakhir adalah metode kerja gabungan. Nah, metode ini merupakan perpaduan antara ketiga metode yang lain. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menimbang berat total gonad yang sudah matang. Selanjutnya akan dihitung. Kemudian mengambil 5 bagian telur contoh secara acak dari satu gonad yang akan diamati, lalu menimbang seluruh gonad contoh tersebut. Setelah itu menghitung volume gonad contoh, lalu mengencerkan gonad contoh hingga 10 atau 15 cc dan mengambil sebanyak 1 cc dengan menggunakan pipet tetes. Kemudian menghitung telur yang ada pada 1 cc tersebut. Setelah itu fekunitas dapat dihitung. Terakhir mengambil telur contoh dari ikan yang akan diukur diameter telurnya. Salah satu organ reproduksi penghasil telur adalah gonad. Tingkat kematangan gonad adalah tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Penentuan IKG atau indeks kematangan gonad dan tingkat kematangan gonad merupakan bagian terpenting dari konsep biologi perikanan. Informasi ini berguna untuk mengetahui perkembangan antara gonad yang masak dengan stok yang ada di perairan, ukuran pemijahan, musim pemijahan, lama pemijahan dalam suatu siklus. Dengan mengetahui ini, kita dapat memprediksi tingkat rekrutmen dan pengelolaan sumber daya di perairan. Kematangan gonad tidak sama dari setiap ikan. Ikan yang periode hidupnya pendek akan cepat mengalami kematangan, begitu pun sebaliknya. Penentuan tingkat kematangan gonad dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara morfologis. Secara morfologis, pengamatan berdasarkan ukuran dari gonad tersebut yang diamati secara visual. Model ini banyak dilakukan dan dipakai oleh para peneliti, terutama ikan yang ukuran gonadnya besar dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Kemudahan metode ini lebih praktis, cepat, menghemat waktu, kelemahannya tingkat ketelitian rendah. Lalu secara histologis, pengamatan dengan cara ini mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Metode ini banyak dipakai oleh ikan yang gonadnya kecil dan mikroskopis. Metode ini lebih teliti tetapi memerlukan waktu yang lama sehingga kurang praktis untuk penelitian di lapangan dan waktu yang terbatas. Pentingnya mempelajari biologi perikanan dalam pengelolaan pemanfaatan sumber daya antara lain untuk mengetahui waktu-waktu dalam melakukan penangkapan, mengetahui daerah penangkapan ikan,
mengetahui jumlah stok dan populasi ikan, serta menentukan ukuran dan jumlah ikan yang akan kita tangkap. Hari ini, Kamis 24 Februari 2023, telah dilakukan praktikum biologi perikanan mengenai reproduksi. Nah, kami menghitung telur yang ada pada gonat ikan, lalu menimbang bobot gonat dan simpan kembali ke tempat semula. Seperti itulah ulasan terkait praktikum kali ini mengenai reproduksi. Harapannya teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru dan bisa saling bertukar pikiran mengenai biologi perikanan ini. Sekian penyampaian informasi ulasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.